Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah. Segala puji bagi Allah atas banyak nikmat karunia yang Allah beri kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan semua nikmat yang tidak mungkin kita menghitungnya saking banyaknya. Semoga dengan syukur kita bertambah hendaknya berkah dan bertambah manfaat nikmat Allah, dan memanfaatkan nikmat itu dalam ketaatan bagian dari syukur kita. Alhamdulillah lah sampai kajian tafsir di sebuah hari ko di surah Al-Baqarah ayat 182. Kemudian kita berkirim salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, jadikan salawat kami kau sebagai di antara asbab kami bisa mendapat syafaat dari Nabi-Mu, bahkan bisa menemani Nabi di surga Firdaus. Kita cari Al-Quran. Faman, fa maka, man siapa, khafa takut, khawatir, min musin dari musin. Musin itu orang yang berwasiat. Janafan, janafan itu berbuat mail, condong. Kalau condong berarti tidak adil. Janafan au isman, atau berlaku isman, zalim, aniaya, dosa. Fa aslaha bainahum, maka ia yang takut tadi memperbaiki bainahum antara mereka. Fala isma alaih, fa maka la tiadalah isma berdosa atasnya, alaihi atasnya. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurun maha memberi ampunan, rahimun maha penyayang. Maknanya kalau patangkan, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mengganti, menukar lajalai itu wasiatnya, dan ini menjadi saksi nyudangna, tapi setelah meninggal yang memberi wasiat digantinya atas kebutuhan atau keperluan tertentu pribadinya. Itu tidak boleh, diancam oleh Allah akan mendapatkan siksaan. Siksaannya siapa? Bagi yang dapat azab saya yang menukar. Nah, tapi kini masalahnya ada juga yang perlu dirubah. Sebenarnya hari Jumat itulah disinggung seketik. Faman khafa, siapa yang khawatir. Jadi mannya man syarat, berarti siapa yang khawatir. Man khasya aikila alima, siapa yang tahu
Jadi khafa juga bermakna alima. Siapa yang tahu min musin, bahwa orang yang akan berwasiat itu atau orang yang berwasiat itu berbuat tidak adil. Mungkin masalah ukuran takaran tadi, kalau keluarga kan lah ada pembagiannya, hanya masuk aja dalam warisan atau jumlahnya lebih dari sepertiga, itu wajib akhirnya ribui. Ketika ribui masalah karena yang berwasiat boleh jadi tidak ada ilmunya, maka penting mengingatkan orang yang berdakwah kepada orang yang berwasiat. Disampaikan kena itu kau nak bisa dia wasiat kau dah. Kau meninggal akan ada pembagian. Nah, kalau sekiranya ribui karena sudah ada wasiat, inna fa aslaha bainahum, maka harus ada orang yang memperbaiki, menjadi wasit, menjadi hakim, atau kalau saran ke pengadilan. Itu boleh mengganti yang model tadi. Ya, nyolah diwasiatan setengah diganti jadi sepertiga karena tidak sesuai dengan syariat. Itu boleh. Jadi ada kalanya bisa berubah wasiat itu kalau wasiatnya cacat secara syariat, maka harus fa'aslaha. Maka orang-orang yang khawatir ini berbuat tidak adil itu, berbuat salah dalam berwasiat, maka harus mengingat. Kalau sekiranya di awal masih hidup, lebih baik daripada lah meninggalnya baru diselesaikan, karena itu pasti akan menimbulkan permasalahan. Itu kata kuncinya. Jadi faman khafa min musin janafan au ithman, saya yang khawatir ada orang yang kabawasiat babuwe condong mail. Jadi janafan itu artinya mailun. Kalau mailun berarti ndak condong, ndak lurus, ada babuwe ndak adil. Mungkin karena sayang nyuagiah wasiat untuk harto, itu yang diinginkan. Fa aslaha, maka harus ada yang menjadi penengah, harus ada yang memperbaiki. Nah, cuman Imam Qurtubi mengutip beberapa hadis pendukung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khilafa anna as-sadaqah fi halil hayati wa sihhati afdalu minha 'indal mauti. Kata Nabi, ini Imam Qurtubi mengatakan tidak ada perbedaan pendapat bahwa sedekah dalam kondisi yang kita masih hidup, kita masih sehat, itu lebih baik daripada kamu meninggal baru berwasiat. Taragoi duit kau bagi-bagian agihan ke anak supaya tidak bermasalah. Potensi condong itu kan bekol dia versi anak tu beda versi awak. Tapi kalau awak selagi sehat kau diagihan harta, makanya Nabi pun sebelum wafat Nabi umumkan hutang ambo bahkan Nabi masih berhutang, atau yang memiliki masalah jambo sia. Jadi taragoi duit selagi sehat maka bagianlah. Sebab sabda Rasulullah SAW, qad su'ila, Nabi pernah ditanya, ayu sadaqati afdal, sedekah apa yang lebih afdal ya Rasulullah, lebih utama ya Rasulullah. Karena kan wasiat itu kan sama cuma agiah kan. Kenapa nak selagi hidup kita beri, kenapa harus lah meninggal baru agiah? Karena kemungkinan menurut pihak yang tidak menerima itu tidak adil baginya. Jadi faman khafa min musin janafan, boleh jadinya beranggapan janafan kita melakukan condong, pilih kasih, tidak adil. Au isman, atau kok dosa kok wasiatnya wasiat tidak baik. Nah, maka selagi hidup berilah, kasih, karena itu lebih baik. Antus tasaddaqa wa antas sahihun syahihun, engkau bersedekah selagi masih sehat, selagi masih punya, itu lebih baik daripada lah ndak adole baru nio bersedekah
Alah susah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ayyatasaddaqal mar'u fi hayatihi, seseorang bersedekah selagi masih hidup, bidirhamin, 1 dirham, kan lebih ketik tu, khairul lahu, lebih baik baginya, min ayyatasaddaqa inda mautihi bimi'ah, 1 dirham masih sehat kita sedekah lebih baik daripada taralah sakit awak lah sakarat dan mati baru sedekah 100. Nah, jadi sesuatu berwasiat, itu diingatkan oleh Allah. Dari waruya an-Nasa'i, diriwayatkan dari Nasa'i, an Abi Darda, dari Abu Darda, anan Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, mathalul ladzi yunfiqu, perumpamaan orang-orang yang berinfak, au yatasaddaq, atau bersedekah atau memberi sesuatu kepada orang lain, inda mautihi, saat kematiannya katibu, mathalul, seperti mathalul ladzi yahdi ba'da ma yashba', seperti orang yang memberi setelahnya kenyang. Lah kenyang baru magiah orang. Jadilah setel mathalul ladzi yahdi, memberi hadiah, ba'da ma yashba', setelahnya inyo kenyang. Jadi kalau lah kenyang baru magiah, ya tidak kemungkinan soleh dah ke dibawa, itu dia yang kurang. Nah, maka tarago kini itu lebih afdal, bahkan umpamanya 1 berbanding 100. Tarago sehat kita 1 dirham bersedekah, ketika lah kemati itu sama aja perumpamannya bersedekah 100. Man lam yadur fi wasiyati kanat kafaratu lima taraka min zakatihi. Tapi balik hadonyo harato tu dihitungnya pas meninggalnya, maka wasiatnya bisa menjadi menghabiskan atau menggugurkan kewajiban zakatnya selama itu. Karena itu kan semua magiah. Kalau lah diwasiatan kan semua juga magiah ke orang. Jadi perkara memberi kau tarago sehat, tarago bapunyo. Kamu pernah memberi pandangan ke salah satu tokoh lah, sebut tokoh. Yo boleh jadi coba niatkan saya yang Pak Agiah kok dalam rangka bersedekah. Sebab zaman kini untuk menjadi pejabat publik itu kan dipilih dari masyarakat. Untuk dipilih masyarakat itu kan butuh dana. Mah kadang sampai miliar, pakai M-an ujungnya. Terus sebuah saranan sebagai ko anak lah nama kagaya semua, atau sebagai anak buah lah ke atasan, niatkan kita bersedekah. Tapi lihat nak terpilih beko urusan beko. Matawan akan Allah boleh jadi dengan cara ikolo kita bersedekah. Di saat-saat biasa kita sedekahnya 100.000, 50.000. Tapi itu kan hebat. Dengan kesempatan yang ikut diberikan oleh Allah, nak ke semua orang dia lagi kesempatan mencalonkan diri kan jadi pejabat ya. Sehingga butuh banyak dana untuk kadi bagi-bagian. Apa dasarnya bagi-bagi itu? Kalau sekiranya dasarnya tidak sedekah, tentu kita tidak dapat apa-apa. Kok orang tu milih awak. Maka niatkan ikut sedekah. Ikulah momennya Allah memberikan kesempatan ke awak bisa bersedekah banyak. Ya, mana tahu ada yang mencalonkan jadi wali negari, jadi kepala desa, jadi pejabat publik yang lain, kan butuh dana untuk untuk pemuda kau ada acara kita lagi ya. Ya kalau nak sedekah apa namanya? Maka niatkanlah kau bagian dari sedekah. Boleh jadi kalau cara Allah ada mungkin Allah tahu awak pilih gitu kan. Maka dibimbing diajaknya awak menjadi salah satu calon sehingga kita harus mengeluarkan uang awak. Bahkan harus pinjam dulu.
Seolah Allah ngagih pelajaran celiklah. Kalau pitih ko harus keluar memang keluarnya walaupun dipinjam lo dulu dari luar. Jadi selagi masih sehat keluarkan, kalau apalagi itu harta-harta kita yang memang ya daripada lah jadi wasiat, kasihlah sekarang. Kasih sekarang. Enggak harus tunggu meninggal. Biar tidak bermasalah. Man hadarathul wafah, kata Nabi dari Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya, Nabi SAW bersabda, man hadarathul wafah, siapa yang kematian sudah mendatanginya, fa'ausa, lalu dia berwasiat, fakanat wasiyatuhu ala kitabillah, wasiatnya berdasarkan sesuai dengan aturan Allah, kitab Allah, tidak menyalahi kitab Allah, kanat kafaratu lima taraka min zakatihi, maka itu bisa menjadi kafarat penggugur dosa-dosanya, penggugur zakat-zakatnya selama ko yang ndaknya keluar. Jadi ini kan kediagihannya kurang. Kalau zakat harato pasti ndak ke dibawa untuk anak-anak, habis saja. Bagus disedekahkan, bagus diwasiatkan, berarti ada sapatigo yang tidak untuk anak jo keluarga. Biasanya kita bersedekah 2,5% dari harta. Iko sapatigo diagih peluang untuk diagihan. Al-idraru fil wasiyati minal kabair. Jadi dalam menunaikan wasiat, dalam berbuat wasiat, dalam membuat wasiat, dan sampai yang membahayakan. Karena kalau lebih dari setengah lo dagihan, berarti kan kita meninggalkan anak keturunan dalam keadaan tidak berpunya harta. Jadi Nabi menginginkan itu kalau tidak baik dalam melaksanakan wasiat itu minal kabair, bisa menjadi dosa besar bagi yang tidak melaksanakan atau yang berbuat wasiat. Innar rajula aw imra'atu innar rajula aw imra'ata liya'lama bi ta'atillahi 60 sana, sesungguhnya seorang laki-laki atau seorang perempuan beramal taat kepada Allah 60 tahun taat, selama 60 tahun taat, kemudian datang kematian, fayudarani fil wasiyati, maka ia berbuat kesalahan dalam melakukan wasiat, maka neraka baginya. Sampai modal itu. Maka jangan sampai berwasiat janafan, condong, au ithman, atau berbuat zalim, berbuat dosa. Jadi wasiat harus pakai ilmu. Makanya kalau di hukum gitu ke pengacara, harus ada saksinya, jangan sampai mendatangkan masalah baru. Selesai kita meninggal, orang ribut memperebutkan harta. Makanya Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskina, Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskina, matikan aku dalam keadaan miskin, wa ahsyurni fi zumratil masakin, aku kumpulkan aku nanti di zumrah, di golongan orang-orang yang miskin. Atau kama qala. Jadi karena hisabnya tidak banyak. Kurang kayu hisabnya, baju wak buka dihisab, peci wak dihisab, apapun yang nikmat yang kita akan ditanya kan. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya nanti semuanya dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Anna rajulan, sesungguhnya seseorang a'taqa sitta mamlukin, memerdekakan 6 budak, inda mautihi, saat nyuka meninggal, walam yakun lahu malu ghairuhum,
tidak ada harta selain harta memerdekakan budak tadi. Fabalagha dzalika an-nabi faghadaba min dzalika. Jadi ada seseorang nyo hartonyo cukup untuk anam memerdekakan budak, ada yang lain. Lalu rencananya karena kasadonyo harto ka untuk memerdekakan budak, maka Nabi marah. Faghadaba min dzalika, Nabi tidak suka, Nabi murka. Wa qala laqad hamamtu alla usalli alaih, saya enggak mau menyolatkannya. Thumma da'a mamluki faja'ahum thalathat ajza thumma aqra' bainahum fa'ataqa ithnaini wa araqqa arba'ah. Lalu Nabi yang memerdekakan budaknya. Jadi jangan semuanya harta, karena wasiat hanya sepertiga. Ketika lebih ada sepertiga itu perlu dipeloan. Bukan nak berwasiat nak semua wawa. Sebab kau waktu yang pokok tak dapat. Apapun lah masalahnya, yang pokok tak dapat. Dan berwasiat dan bersedekah memberi saat kita sehat itu lebih baik kalau ketimbang lah sakit-sakit baru kita bagi-bagi. Itulah penutup dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 182. InsyaAllah besok kita bahas tentang ayat puasa. Di akhir kajian kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami bersama mereka di surga Firdausmu kelak. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri terus kami kesempatan bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Butuh hajat, hajatnya banyak, penuhi hajat mereka ya Allah, agar mereka tambah dekat kepadamu. Di antara kami mungkin ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit menjadi di antara asbab penggugur dosa-dosa. Rabbana atina min ladunka zurriyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbi ij'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana ummatan muslimatan lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.